ya. Iya. Mereka bisa membedakan, tapi memang ya sebagai orang tua mungkin kita pasti, apalagi ketika kita bekerja, kita pasti membutuhkan bantuan orang yang bisa kita percaya di rumah. Gimana sih? Agak kenceng keles. Ada mic nggak? Artinya ketika kita bekerja, kayak lo, gue kan kita kerja ya. Maksudnya kita nggak yang ibu rumah tangga full di rumah. Pasti kan kita nggak mungkin tidak butuh bantuan orang yang kita percaya di rumah. It's okay mereka dekat, tetapi jangan sampai mereka jadi lebih dekat. Tapi tetap kita tahu lah gimana. Gitu kan? Iya, tentunya kan ayah dan ibu ini kan bisa ketemu, bisa berkomunikasi gitu. Tentunya tiap orang kan pasti punya ribuan pemikiran gitu kan. Pemikiran antar orang pasti berbeda-beda. Antara ibu, ayah, kakek, nenek pasti kan berbeda-beda. Tapi ada waktu ketika ada masalah seperti ini, bagaimana menanggapi cucu seperti ini misalnya. Jadi bisa dibicarakan di waktu. Ya, jadi janjian dulu biar sama tujuannya. Kalau metodenya berbeda-beda. Kan ketika misalnya anak sudah tidur misalnya, kan orang tua masih bisa berbicara seperti itu. Bukan musyawarah. Iya. Oke, dan Beb, ini kita mau lihat kemarin kan Adina ulang tahun. Iya. Kan kamu datang kan, Beb? Kok kamu datang? Oh ya kamu. Aku kan Kamu bayarin ya, Beb? Aku bingung deh. Aku aja bingung waktu datang ke ulang tahun. Ya baik. Tapi penasaran kan seperti apa keharmonisan? Ini maksud saya dikasih air putih, saya minta kopi dong. Masa air putih terus? Mau kopi ya? Iya. Yo, aku buatin nih bentar yo. Aduh, gimana sih, Beb? Ya nggak apa-apa, kan lagi dibikinin Lagi juga. dibuatin. Ibu mau bubuknya doang. Kayaknya harus nanya ke psikolog juga deh. Boleh. Suka marah-marah mulu nih ke mbak yang di sini. Gitu. Kayaknya ada kecemburuan gitu ya. Enggak Mbaknya cantik soalnya. Iya. Takut biasa kalau nyonya nggak di rumah. Nah, ini dia nih. Ibu. Ini loh. Lah, ini dia nih, Beb, kopi kesukaan aku. Sentuhan dari Indo Cafe. Omi, Ya, Bu. ini kan kopi enak banget nih. Saya kayaknya mau bawa ke kantor deh. Mana? Ada Mau nggak? berapa? Mau satu pak? Satu pak. Oke, boleh. Ini ada, Bu. Duh, lama banget sih. Oh, cepet. Lama dari mana? Oh, ya udah. Oke, terima kasih. Beb, sama-sama, Ibu. ini Beb, enak banget Indo Cafe. Nanti dibikinin juga dong yang lainnya. Iya. Ya tamu-tamu kita. Nih kopi kesukaan aku. Kamu mau bikin kopi nggak, Beb? Mau dong. Mau dah. Nih. Kita ngobrol lagi Iya, nggak oke. nih? Mumpung ada tamu-tamu kita Oke. nih. Ya kan? Spesial nih. Nih ada Mas Adib nih. Aku pengen tanya tentang pernah baca yang namanya teori attachment. Oh ya. Kelekatan. Itu maksudnya apa tuh? Nah ini maksudnya anak itu dekat dengan yang mengasuh dia gitu. Jadi biasanya sih sama ibunya kelekatannya. Gitu. Iya. Kalau dia dekat dengan ibunya. Soalnya saya pernah ketemu kalau di mall lebih dekat sama mbaknya malah ada. Bisa karena kan orang tuanya kan bekerja. Iya. Terus yang mengasuh mbaknya. Jadi bisa aja lebih dekat kepada mbaknya. Jadi itu wajar-wajar aja. Maksudnya bukan aja. ya gimana pun juga. Tapi ya in the end anak itu kan semakin gede semakin tahu ya ini mah Betul. ibunya gitu loh. Iya. Tapi pernah nggak ngelihat yang ini video Mereka bisa dari membedakan kok ya. Iya. Mereka bisa membedakan, tapi memang ya sebagai orang tua mungkin kita pasti, apalagi ketika kita bekerja, kita pasti membutuhkan bantuan orang yang bisa kita percaya di rumah. Gimana sih? Agak kenceng keles. Ada mic nggak? Artinya ketika kita bekerja, kayak lo, gue kan kita kerja ya. Maksudnya kita nggak yang ibu rumah tangga full di rumah. Pasti kan kita nggak mungkin tidak butuh bantuan orang yang kita percaya di rumah. It's okay mereka dekat, tetapi jangan sampai mereka jadi lebih dekat. Tapi tetap kita tahu lah gimana kualitas. Mungkin tidak selalu harus kuantitas, tapi kualitas yang membuat anak tuh tetap biar bagaimanapun sesibuk-sibuknya orang tuanya pasti tetap akan lebih memilih the parents gitu. Ketika ada dua-duanya jadi dekat gitu. sama orang tua. Itu yang penting sih menurut aku. Tapi mereka juga bisa dekat sama yang rumah ya nggak apa-apa kan, untuk mereka juga nyaman ketika kita Nah, nggak ada. triknya Mereka tuh gimana senang supaya untuk ibu bekerja khususnya ya? Iya. Ya kan bekerja itu kan ada liburnya. Nah tentunya saat libur itu ya Full deh. Digunakan ya. meningkatkan kualitas Iya. kedekatan dengan anak, bermain bersama anak gitu ya, karena dunia anak ini kan dunia bermain gitu ya, bermain dan belajar sebenarnya. Iya. Artinya kalau orang tua memaksimalkan waktu untuk anak,
ketika libur bersama anak, tentunya anak juga dekat dengan orang tuanya, bukan hanya dekat dengan pengasuh atau dengan kakek neneknya barangkali, seperti itu. Kakek nenek. Kakek nenek katanya langsung. Kakek nenek. Oh itu teori Siapa soal kakek Mas kelekatan. Kevin? Kelekatan namanya gitu. sama Jadi nenek. kelekatan itu mudahnya sih berapa lama sih seseorang itu meluangkan waktu untuk anaknya. Semakin banyak meluangkan waktu untuk anak, tentunya akan semakin dekat. Kalau kakak neneknya yang meluangkan waktu lebih banyak ke cucunya misalnya, anak tersebut akan lebih banyak, lebih dekat ke kakek dan neneknya. Tapi kalau lebih banyak ke orang tuanya, juga dengan orang tuanya, seperti Oh, itu. betul. Nah, atau dengan pengasuhnya. Mau nggak mau, taruh sini, berapa taruh lama balik waktu yang digunakan bersama Oh. anak, seperti itu sih. Iya. Gitu. Beb, kita ajakin tetangga-tetangga buat live chat yuk. Oh iya, oke. Coba mana dong? Nah, Tolong ini dia nih. Jadi tetangga-tetangga itu bisa live chat di www.globaltvmobile.com. Boleh bertanya sama kita, boleh sharing juga. Termasuk ini ada beberapa ibu nih, ada Mbak Rustam, Mbak Listina, Sartika ini. Mbak nih. Rustam cowok kayaknya Mas. Oh, iya. Beb. Oh iya. Rustam tuh cowok. Kok Mbak? Siapa tahu Nyonya Rustam, nama suaminya Oke. Pak Rustam. Jadi kan Iya, panggilannya bener. Bu Rustam. Iya benar-benar. Ini nih. Dingin banget. Oke. Mana nih? Mana ya? Nah, Rudi. Ini Wah, ini- Mbak juga. Ini cowok, karena ini curhatan suami. Oke. Nih ya, live chatnya ada di sini. Dia bilang, saya tinggal dengan mertua saya. Namun istri saya tidak betah. Karena apa yang istri saya ajarkan kepada anak saya selalu dinasehatin oleh ibunya. Gimana ya cara berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, khususnya mertua. Karena pastinya istri saya juga pengen ngurus anak sendiri. Nah, ada kan dilema kalau tinggal bersama Iya. mertua. Justru ini kan ibunya sendiri justru. Karena Mas Rudinya kan mertua. Iya. Bukan ibu dari Mas Rudi, berarti si istrinya ini tinggal dengan Mas rumah Kana. keluarganya. Keluarganya. Terus katanya apa yang diajarin selalu dinasehatin ulang. Jadi gimana cara komunikasi yang Ya baik? memang kalau misalnya udah berumah tangga, langsung gue yang nasihatin ya. Harusnya nggak tinggal sama orang tua, Iya. karena bisa ini Tapi, konflik. Beb, kita kan cari solusinya. Oh iya, oke. Kita cari solusi buat ada kan keluarga yang seperti sih, itu. Iya, tapi sebetulnya kalau pasti bapaknya Iya. lebih tahu Iya. ya. Cuman kalau aku melihatnya apapun balik lagi ke orang tua itu sebenarnya yang paling punya hak nomor satu untuk dan kewajiban juga nomor Iya. satu sama anaknya gitu. Jadi harusnya memang tahu batas masing-masing. Pasti tentunya ada nasihat-nasihat dari Iya. orang tua kita atau mertua kita pasti yang juga kadang-kadang lebih benar dari apa yang kita pikir. Iya, gitu. makanya- Tapi tetap keputusan yang paling akhir itu harus ke Di orang, orang tua. tuanya gitu. langsung. Gitu. Ya, Jadi akhirnya kan baik mertua kebijaksanaan ataupun orang tua masing-masing harus ya tahu semuanya. batasnya bahwa kita cuma bisa menasehati tapi terserah gitu. Tapi jangan sampai ada dua pendapat yang mengarah kepada satu anak gitu, Iya. subjek gitu. Jadi ntar dia confused pasti. Gitu. Kalau dari sisi psikologi bagaimana? Ya, memang konflik antar anak dan orang tua itu ada, konflik antara anak dan mertua itu ada gitu ya. Sebenarnya yang paling ideal itu seorang yang sudah menikah dan punya anak tuh memang tinggal sendiri, itu yang paling diharapkan. Cuma kan kadangkala di Jakarta ini kan tentunya Iya. banyak persoalan, mungkin belum mampu beli rumah, Iya. mungkin tidak percaya sama pengasuh sehingga harus tinggal dengan kakek neneknya gitu ya supaya bisa mengasuh anaknya seperti itu. Tentunya ya kembali lagi sebisa mungkin sih dibicarakan gitu ya, Komunikasi dibicarakan. semua Komunikasi pastinya ya. endingnya, ya. Kalau nggak Apalagi nyaman tadi berarti harus komunikasi. disampaikan. Namun kalaupun komunikasi itu belum bisa berjalan ya mau nggak mau ya sebenarnya anak itu semakin berinteraksi dengan banyak orang semakin positif gitu. Artinya kalau anak ini sering berinteraksi dengan tantenya, sepupunya, tetangganya, kakek neneknya itu akan semakin berani gitu daripada dia hanya berinteraksi hanya pengasuh sama orang tuanya Iya. aja. Nanti dia menjadi penakut seperti Iya. itu. Ayo di situ-situ aja lingkungannya Jadi ya. jangan lihat negatifnya, ini selalu diatur nih, ini selalu mencampuri nih. Jangan terlalu menyalahkan kakek nenek juga gitu. Iya, Tapi betul. coba introspeksi diri juga. masing-masing dari supaya ketemu. Dibicarakan gitu kan. Kadang-kala orang manusia itu pada hakikatnya cenderung egosentris atau merasa egois atau merasa benar sendiri. Iya. Dia merasa bahwa orang lain tuh salah. Nah gitu. Kakek neneknya padahal dia udah mengasuh anak kan udah lama nih, udah banyak makan asam garam. Tapi merasa dia itu itu pendidikan zaman dulu.
merasa dia itu lebih pintar dalam mengasuh anak. Padahal belum tentu lebih pintar seperti Iya itu. benar. Ya nggak usah kayak gitu. Kadang-kadang aku ngelihat ya, aku punya teman gitu ya. Konfliknya malah bukan ngurusin anaknya, babysitter yang keluar masuk. Nah, itu bisa ada juga. tuh. Betul. Ya kan, maksudnya karena si mertua atau orang tua kita ikut campur kan, Iya. akhirnya si babysitter stresnya sama mertuanya bukan ibunya.